Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah hadir di acara kajian Omah Jadul. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlisin dari pesantren Tunarungu Abata beserta para santri dan para pengurusnya. Terima kasih atas kehadiran para bapak ibu jamaah di kajian Omah Jadul. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah menimpakan nikmat, baik nikmat kesehatan, iman, Islam dan kesempatan, serta diringankan langkah kita untuk mengikuti kajian di Omah Jadul. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya sebagai pembawa acara dan Sohibul Bait terima kasih sekali atas kerawan panjenengan semuanya, dan kedua mohon maaf bila dalam menjamu bapak ibu semua ala kadarnya. Baiklah, acara pertama kita buka bacaan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tausiah oleh Ustadz Muhlisin. Beliau adalah direktur dari pesantren Abatra. Kita perlu belajar bagaimana bisa melatih kesabaran dan kita aplikasikan mungkin ke keluarga kita, ke saudara kita. Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran, bisa dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus aja, ada yang bisa tahfidz berapa juz yang paduan, mudah-mudahan bisa habis 30 juz. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Muhlisin. Assalamualaikum. Sekalian dari saya nanti untuk ditutup doa nih, saya untuk acara mungkin tidak bisa sampai selesai karena ada kepentingan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian siang hari ini yang semoga senantiasa Allah rahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa wafaqana li adai afdal ibadat alladhi yaghfiru dhunubi wa ya'fu an sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bi adwi ayyul mujiyat sallallahu alaihi wasallam bi ashabil awqati wa sa'at wa salama tasliman katsira amma ba'd. Yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan dari santri-santri untuk bisa melatih kepercayaan diri untuk melafalkan ayat Al-Quran dari anak-anak yang tadinya tidak bisa bicara tuli dan bisik. Alhamdulillah hari ini tadi bisa disimak meskipun tidak sejelas putra-putri dengan ataupun dengan hidup, tapi bisa melafalkan Al-Quran. Juga yang kami hormati tuan rumah Saudul Baik Pak Dr. Arif, beliau sahabat saya, guru saya juga, yang semoga senantiasa diberikan rahmatnya, karunia atas segala yang telah dicurahkan atas difasilitasinya tepat menjadi tempat kajian tanpa barokahnya itu. Juga kepada semua pengurus dari forum ini, juga kepada semua jamaah yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya pada kita semuanya. Yang pertama kali tentunya kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita coba konekkan hati kita dengan hati yang benar-benar terkonek bahwa hari ini kita diperjalankan Allah pada tempat ini. Itu bukan sesuatu kebetulan, tapi Allah merindainya, Allah memberikan izinnya sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudara kita, dan tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita mungkin pernah merenung nggak? Kenapa kadang ketika kita bicara rasa syukur, terasa roh syukur itu hanya sebuah hiasan bibir, tapi sebuah, ya misalkan saya marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, tapi itu hanya hiasan bibir, tidak terkonek di hati. Padahal rasa syukur itu mestinya langsung terkonek pada Allah Ta'ala, bahwa kita hari ini mendapatkan nikmat-nikmat yang tanpa batas, nikmat-nikmat yang terus mengalir. Kita coba membayangkan kalau kita punya putra, punya putri, atau punya wayah, kemudian kita misalkan punya wafer, kita kasih kepada cucu kita atau anak kita, anaknya masih kecil, baru anggap saya baru kelas TK, ini wafer, maka anak itu akan menjawab terima kasih. Atau ketika kita berdoa sedang mengharapkan sesuatu, rasanya ini sedang butuh sesuatu itu, kemudian ternyata hari berikutnya ternyata ada orang datang memberikan sesuatu yang kita harapkan itu, kita pun akan mengucapkan terima kasih. Kenapa bisa bilang terima kasih? Karena menganggap sebelumnya tidak punya kemudian diberi, maka kita ucapkan terima kasih. Sementara
Mungkin itulah yang menjadikan kita mengucapkan terima kasih. Sementara kita hari ini setiap hari dikasih sama Allah, setiap hari dikasih nikmat, tetapi kita jarang berterima kasih. Kenapa? Karena mungkin kita merasa bahwa kepintaran kita itu karena kedisiplinan kita, karena nikmat apa yang menempel itu karena kerja keras kita, karena mungkin apa yang menempel diri kita itu adalah karena hasil-hasil dari usaha kita, sehingga kita lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka saya mengajak kepada jamaah semuanya, mari kita konekkan hati kita bahwa apa yang menempel hari ini di diri kita, keluarga, harta, kesehatan, semuanya dari Allah Ta'ala. Maka mari kita sama-sama ucapkan terima kasih dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sedikit cerita. Pada tahun ke-7 Hijriah, waktu itu ada kaum Yahudi itu sangat kuat di benteng Khaybar. Jadi ketika ada peluang-peluang umat muslimin ini kemudian ada peluang untuk diserang, maka beliau Khaybar ini orang Yahudi itu sangat suka dan ingin segera ikut menghancurkan Islam. Maka Rasulullah kemudian mengirim pasukan gitu ya, untuk kemudian menaklukkan Khaybar. Maka waktu itu kemudian pasukan kemudian dikirim, kemudian waktu itu beberapa penyerangan tapi belum berhasil. Pertama kali dipimpin oleh seorang sahabat belum berhasil, sehingga pada malam hari itu Rasulullah bersama para sahabat menyampaikan, besok panji kaum muslimin akan aku berikan kepada seseorang yang dia sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintai dirinya. Maka tidak di bawah kepemimpinan yang panjinya diberikan oleh orang ini, maka insya Allah bersama akan bisa melakukan Khaybar. Maka malam hari itu para sahabat sangat gelisah. Di antara yang sangat gelisah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menyampaikan, saya tidak pernah menginginkan bisa menjadi pemimpin melebihi malam hari ini, karena ada janji dari Rasulullah bahwa ini adalah orang yang akan bisa melakukan. Nah kemudian sehingga paginya Rasulullah ternyata yang dipanggil oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipanggil Rasulullah, diberikan panjinya, maka kemudian beliau yang kemudian memimpin untuk penyerangan pada benteng Khaybar. Dan kemudian secara mencatat beliau di awal berhadapan langsung dengan dedempatnya Yahudi, dan beliau duel gitu ya, dan ternyata beliau dengan mudahnya menaklukkan musuhnya. Padahal itu dedempat orang yang paling kuat bagi kaum Yahudi. Kemudian setelah itu yang heroik adalah ketika beliau kemudian di riwayat disebutkan beliau menjebol pintu Khaybar yang katanya disebutkan 8 orang tidak kuat, tapi beliau sendiri yang dijebol, diangkat dengan tangannya dan dibakar menjadi tameng untuk menghadapi serangan panah. Dan yang luar biasa kemudian beliau akhirnya bisa memenangkan beberapa. Nah, saya akan bercerita tentang hebatnya Rasulullah nanti. Nah kemudian dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini ternyata menjadi pemuda yang kuat, tangguh. Kalau naik kuda itu atau kalah, naik kuda itu menangan. Dalam pertandingan sahabat pun beliau selalu menang. Sehingga suatu hari Rasulullah bicara pada Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, ada seorang yang menantangmu bergulat di balik bukit ini. Besok temulah dia di waktu duha. Maka Ali bin Abi Thalib benar-benar, siapa yang berani menantang saya? Nah, Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian malam hari tiba, dia pagi dulu waktu duha tiba, Ali bin Abi Thalib datang kepada dan ternyata di sana sudah disiapkan ringnya. Kemudian dijumpai seorang laki-laki berdiri, semuanya pakai tutup kepala kecuali matanya, kayak ninja pada basi. Ternyata tanpa basa-basi ninja tadi mungkin tangannya mungkin kalau kayak turun maju gitu ya, maju akhirnya terjadilah gulat. Nah maka Ali itu berusaha menyerang, tetapi semuanya bisa dipatahkan. Ali berusaha yang lagi dipatahkan lagi, bahkan Ali ketika mau menjadikan dia seperti sehingga Ali tidak bisa bergerak. Itu terjadi sampai 10 kali sehingga Ali menyerah. Kemudian Ali berkata, wahai saudaraku, siapa Anda? Anda luar biasa, saya ingin berguru pada Anda. Maka kemudian orang itu membuka serbanya,
yang tadi hanya kelihatan matanya sehingga kelihatan wajahnya. Betapa terkejutnya Ali bin Abi Thalib tadi. Siapa? Beliau adalah Rasulullah yang sangat dihormati. Ternyata kita punya apa? Ternyata Rasul kita keren ya, keren banget atau sangat keren, keren banget dan sangat keren. Ternyata beliau ahli berat, seorang petarung yang tidak terkalahkan ternyata dengan mudahnya dikalahkan Rasulullah. Itu salah satu kelebihan Rasulullah. Dan kita punya Rasul yang hebat, Rasul yang luar biasa. Rasul pun rumah tangga, contoh terbaik dalam mengatur rumah tangga, contoh terbaik dalam memimpin negara, contoh terbaik dalam menjadikan contoh terbaik pada harinya. Maka mari saya mengajak, mari kita ajukan penyampaian salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam sudah berlimpah salawat bagi sahabat beliau, keluarga beliau, serta semua pejuang beliau. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal pada kesempatan hari ini. Yang kedua kali ke sini, mungkin saya akan memulai dari sebuah pertanyaan agar lebih interaktif ya. Kalau misalkan di ruangan ini ada seorang ibu-ibu yang takut sama kecoa misalkan, kemudian ternyata kecoanya ada di bangunan ini dan ternyata kecoanya hanya ada di pojok ruangan, kira-kira takut tidak? Karena tidak mau diwol, hanya takut biasa saja ya. Tapi bagaimana kalau kecoa itu ternyata kita dimasukkan dalam sebuah ruangannya hanya 1 kali 1 meter, kita berada di ruangan itu hanya sama kecoa, teriak ya, ini teriak aja, gitu ya. Kenapa? Yang pertama tidak takut, biasa saja. Yang kedua karena dia padahal udah fobia sama kecoa, kemudian dijadikan satu ruangan 1 meter, menjadi takut. Kenapa? Karena beda ruangnya. Ruang yang satu besar sehingga kita merasa kecoa itu masalah kecil. Sementara yang kedua di ruang kecil sehingga kita mungkin untuk bergerak hanya 1 meter, kemudian di depannya ada kecoa, maka kita merasakan takutnya luar biasa. Nah, hari ini mungkin kita sama-sama memiliki hati. Kita masing-masing dari kita sama-sama memiliki tantangan hidup, punya masalah, masing-masing keluarga, masing-masing orang, setiap orang punya masalah. Tapi ada orang yang menganggap masalah itu kecil, ada yang menganggap masalah itu benar-benar nampak besar. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya ruang dada kita. Jadi semakin besar dada kita, maka masalah itu semakin kecil. Tapi ketika dada kita sempit, maka masalah kecil pun dianggap besar. Maka salah satu fungsi dari Majelis Taklim ini kan kita sudah meluaskan dada kita agar dada kita banyak masukan, banyak inspirasi sehingga tanpa terasa dada kita semakin besar, dan itu menjadikan kita, insya Allah kita akan semakin tangguh ketika menghadapi hadapan apapun. Nah, suatu hari Nabi Musa itu diceritakan suatu hari beliau sakit gigi, kemudian beliau berdoa sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi, saya ingin kesembuhan, gitu ya. Kemudian Allah menunjukkan, datanglah ke bukit itu, di sana ada pohon, ambillah daunnya dan kamu punya, maka kamu akan sembuh. Maka Nabi Musa pun membaca bismillah atas perintah Allah Ta'ala, kemudian datang sebuah bukit, mencari pohon yang dimaksud, kemudian mengambil daunnya, kemudian dipunya, dan ternyata sakit giginya sembuh. Kemudian beberapa waktu kemudian ternyata Nabi Musa sakit gigi lagi, kambuh, dan ternyata Nabi Musa merasa, oh dulu saya sakit gigi, langsung ke sana, dan beliau tanpa melapor sama Allah langsung datang ke gunung, mencari pohon yang kemarin pernah diberi petunjuk untuk mendatanginya, mengambil daunnya, mengunyahnya, dan ternyata sakitnya tidak sembuh. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kiranya apa? Prosesnya sama, pohonnya sama, tempatnya sama, caranya sama, cara mengunyahnya sama. Yang membedakannya apa kira-kira? Ternyata yang pertama kali beliau lapor kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk. Yang kedua merasa pintar, merasa tahu sehingga tidak lapor sama Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi Musa menyampaikan, kenapa gigi saya belum sembuh? Kata Allah, karena kamu lupa bahwa yang berikan kesembuhan itu aku. Kamu tidak berikan izin, kamu tidak minta izin, tidak berdoa kepada aku. Kamu merasa pintar, kamu merasa hebat, kamu merasa tahu jalannya. Padahal semua kesembuhan, semua jalan itu dari aku. Nah, dari sini kita akan belajar tentang 3 hal dari kisah Nabi Musa.
tentang yang pertama PRN. PRN itu apa? Bukan pimpinan Ranting Muhammadiyah, bukan ya. P pola, R apa? Rasa, dan M makna. Nah, kita bicara, insya Allah kita akan belajar tentang pola, rasa, dan makna. Pola itu apa? Apa yang dimaksud dengan pola? Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-As, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita di situ diberikan sebuah petunjuk bahwa segala sesuatu itu kita mestinya minta sama Allah. Petunjuk bahwa kita diminta agar segala sesuatu diadukan kepada Allah. Jadi ketika kita bicara pola, ini bukan hanya tentang hubungan spiritual, tetapi pola hidup. Pola bagaimana kita mengambil setiap keputusan dalam aktivitas kita. Mungkin di antara kita ada yang masa-masa di mana kita merasakan bingung, maka datanglah Allah, kan itu. Merasa suatu hari kecewa, datanglah kepada Allah. Karena dalam kecewa itu kan sebenarnya kecewa itu muncul karena apa? Karena kita bergantung pada makhluk. Kita berharap pada seorang, ternyata tidak jadi. Kan kita bergantung pada makhluk. Sebenarnya ketika kecewa itu hadir kan sebenarnya sebuah sinyal dari Allah Ta'ala bahwa manusia itu memang, ataupun makhluk itu memang bukan tempat bergantung. Karena manusia itu atau makhluk itu lemah. Tempat bergantung adalah Allah Ta'ala. Maka sebenarnya kecewa itu sebuah kode bahwa sesuatu itulah kalau kamu bergantung pada manusia, pada makhluk, maka kamu kecewa. Bergantung itu hanya pada Tuhan itu. Maka ketika kita mungkin adalah kalanya kita capek, maka datanglah Allah. Ini adalah sebuah skill wajib. Skill wajib seorang manusia adalah bergantung pada Allah. Bahwa kita mengkonekkan segala sesuatunya dengan Allah. Jadi ada, mungkin kalau dalam organisasi ada garis koordinasi. Koordinasinya vertikal baru horizontal gitu ya. Ke Allah dulu baru ke datarnya, ke makhluk. Nah mungkin yang dimaksud horizontal adalah ikhtiar kita. Jadi garis koordinasi adalah bagaimana kita segala sesuatu terhubung dengan Allah Ta'ala. Kemudian ini menjadi sebuah konsep yang memang benar-benar menempel dalam sikap kita sehari-hari. Bahkan setiap hari kan kita diajarkan semacam itu. Ketika kita mulai bangun tidur langsung diminta untuk berdoa, Alhamdulillahirobbilalamin. Artinya kita diberi kehidupan itu Allah yang minta kehidupan. Kemudian kita mulai bekerja, kita baca Bismillah. Artinya ketika kita melakukan aktivitas diminta untuk memperkenalkan dengan Allah Ta'ala. Ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ketika kita musibah, kita langsung memberikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika melihat sesuatu yang yang luar biasa, yang hebat, kita takjub, maka kita diminta membaca Masya Allah. Artinya kita semuanya itu pada jawab. Bahkan ketika kita lihat Quran kan subhanallah dan seterusnya. Ini adalah sebuah ajaran kan sebenarnya bahwa kita segala sesuatu yang terkorek dengan Allah Ta'ala, tidak boleh lepas. Nah ini yang menjadikan bagaimana koneksi ini seringnya menjadi bukan dari skill kita. Karena koneknya tidak langsung ke Allah, maka yang muncul adalah gelisah, kecewa, kegagalan yang kemudian membuat kita tidak. Nah, kenapa pola itu begitu penting? Nah, karena pola itu mencerminkan siapa. Kalau kita kan tadi subhanallah, inalillah, itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Kan tidak mungkin ya teko isinya susu, keluarnya air putih, atau teko isinya jus, keluarnya susu, tidak mungkin. Teko keluar sesuai dengan isi yang di dalamnya. Maka di dalam diri kita yang keluar itu menunjukkan isi kita, isi di dalam hati kita. Kalau hati kita di dalamnya ada Allah, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat Allah. Itu ya. Maka kita bisa melihat diri. Kalau kita ada seorang bayi ataupun seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan gitu ya, sedang belajar berjalan, kemudian anak itu baru 2 tahun berjalan, kemudian jatuh, lecet, maka dia akan menangis. Ketika menangis dia akan berlari. Siapa yang dicari? Ya dicari ibunya. Kenapa? Karena anaknya percaya bahwa selama ini yang menjaganya, melindunginya, kemudian menggendongnya adalah ibunya. Ibunya selama ini menjadi tempat kembalinya. Karena di dalam hatinya ada bahwa dia sangat percaya bahwa ibunya tempat terbaik untuk kembali.
maka dia lari kepada ibunya. Itulah gambaran kita. Siapa yang ada dalam kita, siapa yang kita percaya selama ini menjadi tempat kembali kita, siapa yang menjadi tempat perlindungan kepada kita, siapa yang kita percaya akan memberikan kehidupan kepada kita. Kalau yang di dalam hati kita adalah kalimat muncullah Dia Allah Ta'ala, maka ketika kita muncul hal-hal yang sifatnya musibah dan sebagainya, maka pasti larinya kita kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan kita adalah, apakah ketika kita menghadapi hal itu kita lari kepada Allah atau yang lainnya? Atau yang muncul kalau kesah kanan kiri, membuat status dan sebagainya. Mungkin itu salah satu sama-sama mengingat. Kalau kita lihat dari para nabi, mungkin kita kenal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suatu hari beliau akan dibakar. Apa yang keluar dalam doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, beliau hanya percaya bahwa cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Allah. Maka kemudian mungkin kalau kita dibakar dengan teriak-teriak ya, Pak, berteriak-teriak mungkin bisa jadi marah-marah, tapi dulu dalam kedalaman hati beliau justru berdoa kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau tidak takut, beliau hanya takut kepada Allah Ta'ala dan percaya bahwa apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Maka cukup Allah menolongku, kata beliau. Kemudian kalau kita lihat Nabi Yunus, ketika beliau berdakwah di sebuah kaum, merasa banyak kaumnya belum banyak mengikuti beliau marah sama kaumnya, kemudian meninggalkannya. Dan ternyata kemudian beliau diuji dengan dimakan ikan paus. Maka dalam banyak pengajian beliau berada dalam 3 gelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan, lapis-lapis gelapan, itu lapis gelapan. Maka apa yang muncul dalam kalimat beliau ketika beliau sadar, beliau minta ampun sama Allah Ta'ala, merasa bersalah, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Masjid Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat-kalimat indah yang muncul. Ataupun kalau kita melihat ataupun dari kisah Nabi Zakaria, misalkan ketika beliau merasa sudah tua, sudah lemah, belum dikaruniai anak, maka doa beliau, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhkan, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Beliau mengatakan, aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Ini sebuah kalimat yang indah, kalimat seorang yang sangat memahami tentang tentang konsep bertauhid, dan beliau menunjukkan bahwa beliau sajane pengen banget, tapi beliau masih berkebaran kalimat yang indah sekali untuk berdoa. Nah, ini di sini kita semakin dikuatkan bahwa ternyata ketika kita menghadapi apapun, koneksi kita adalah polanya, konekkan hati kita, konekkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Maka setelah kemudian banyak keajaiban di para kisah-kisah Nabi tadi kemudian diberikan Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita kira-kira kalau kita sakit misalnya, itu apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita langsung sakit, setelah kita langsung datang ke apotek, beri obat, diminum ya. Pernah kan? Bismillah ya Allah, saya sakit, saya minta petunjukmu, saya mau menghadap padamu dengan sebagai ikhtiarku, saya akan beri obat untuk saya memberikan, pasti yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Nah, pasti berbeda rasanya. Dan ketika kita belum diberikan kesempatan, rasanya nyaman saja karena kita sudah bertanggung kepada Allah. Nah, saya berapa hari yang lalu, saya tuh tidur. Ada seorang, ini belum 1 bulan yang lalu, saya pernah dibuat takjub. Ada seorang nenek, usianya sudah 21 tahun. Kebetulan cucunya kan kerja di apartemen. Kemudian beliau jualan tempe di pasar. Nah, pada hari itu beliau ternyata ada orang beli tempe, masih ada sisa 3.000. Tapi kenal orang itu, tetapi belum diberikan karena nggak ada susunya. Beliau hanya wis takdir tempe gitu. Ternyata neneknya berusaha ke rumah. Ternyata sampai rumah beliau punya uang 3.000, ingin mengembalikan uang 3.000 itu sorenya. Beliau
usia itu 1 tahun tapi masih naik motor sendiri dari Temanggung, kemudian lewat alun-alun, kemudian ke arah Jalan Pahlawan Temanggung. Di sana ada tempat yang beliau kenal, orang tadi yang beliau kenal. Kemudian beliau karena merasa ramai, motornya diparkir sudah jalan, kemudian beliau nyabrang jalan raya itu jalan kaki, motornya diparkir di sana. Nah kemudian ngasihkan motor ke ibu. Nah kemudian pas kembalinya itu beliau ternyata beliau ketabrak motor yang berarti asbab beliau meninggal dunia 2 minggu lalu. Saya melihat ceritanya dari cucunya yang karyawan Akbata itu, saya sampai merinding karena di samping beliau ingin mengembalikan uang 3.000, beliau sudah sedang mendatangi yatim, seorang anak yatim mau ngasihkan uang, tapi belum sampai rumahnya. Ini yang membuat saya melihat usia sudah 71 tahun, biasanya kan beliau masih sehat, dan beliau mendatangi uang ke orang itu untuk ngasihkan uang 3.000. Itu sebuah apa ya? Saya lihat ada motivasi yang luar biasa dari seorang anak ini yang tidak ingin ada uang yang gaduh di dalam member dunia. Ini hanya orangnya saya selesaikan. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Beliau naik motor gitu. Dan ternyata beliau sudah ingin datang ke panti selatan kantor cucunya, ingin ke panti asuhan untuk menghasilkan beberapa rezeki. Nah, ini ada satu konsep perusahaan yang luar biasa tentang hal yang kedua, yaitu tentang tadi kan dua rasa, tentang rasa. Jadi ini ada satu konsep tentang bagaimana rasa betul, rasa tidak bisa hidup tanpa Allah itu menjadi salah satu konsep hidup dengan dirinya. Beliau, saya menceritakan cucunya itu ketika kajian itu saya benar-benar takjub dan saya kemudian mengatas air mata karena cucunya juga cerita sambil nangis karena terakhir datang ke Apat itu katanya terakhir Pak datang ke Apat lalu Pak beliau datang sore-sore naik motor ngantar payung takut karena cucunya ke Apat itu tidak pakai payung. Saya menangis sama sawah kehilangan. Nah ketika mendapat cerita itu saya lebih dalam lagi karena beliau punya konsep. Poin kedua adalah kita ada namanya rasa. Tadi pola, rasa, dan makna. Apa yang disebut dengan rasa? Bagi orang berdoa, tapi sedikit yang punya rasa. Kita seringnya berdoa ya Allah, tapi kita sedikit yang kadang kita membawa rasa kita untuk terkonek dengan Allah. Doanya bantal, tapi tidak memahami makna dari doa itu. Kita ingin sesuatu tapi tidak menggunakan rasa kita. Doa tanpa rasa menjadi hanya sebuah kata-kata bahasa Arabnya. Sebenarnya doa dengan rasa itu adalah ibadah berdana. Nah, apa yang dimaksud dengan rasa? Rasa itu contohnya apa? Rasa butuh. Mereka lemah, merasa kecil, merasa tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Inilah makomnya para nabi. Nabi itu walaupun ilmunya banyak kalau menurut kita, tapi beliau ini para nabi adalah beliau merasa lemah, merasa kecil ketika berhadapan dengan Allah. Dan sebuah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am juga, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri taquna tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunna minas sabirin." Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di bumi, di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan menjadi, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Di firman-Nya Allah menceritakan tentang orang yang berdoa dengan apa? Dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sesungguhnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Ada apa? Ketika menyampaikan ada rasa dengan lembut, dengan hatinya, dengan sepenuh rasa. Nah, kalau yang pertama rasa putih, yang saya lihat kira-kira rasa itu apa? Rasa malu. Maka karena sering maksiat, malu karena sering lupa, malu karena sering salah dan seterusnya, tapi tetap datang berawal. Nah, kita mungkin merasa bahwa kita banyak maksiat setiap hari, tidak terasa banyak maksiat, banyak dosa, dan kemudian kita rasa malu. Pernahkah kita punya rasa itu? Rasa bahwa Allah melihat kita malu, kemudian kita dari setelah kita beristighfar. Kemudian rasa selanjutnya apa? Rasa takut kehendak Allah. Inilah rasa tertinggi takut kepada Allah Ta'ala.
Ketika kita tidak takut kan menjadi hati menjadi keras. Takut hidup tanpa peduli, takut Allah jauh berkah kita. Nah, rasa ini, rasa tentunya akan hadir dalam setiap aktivitas kita. Kalau dalam sholat, bagaimana rasa itu hadir, itu akan menimbulkan rasa khusyuk. Rasa khusyuk itu kan akan muncul semenjak kita mendengar adzan. Jadi kita akan bagaimana salah satu tip agar sholat khusyuk, salah satunya kita cek hati kita bagaimana ketika kita merespon adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah hati kita langsung adzan? Berarti ada panggilan Allah Ta'ala. Semuanya menjadi kecil ketika yang Maha Besar memanggil. Apakah rasa itu muncul? Kemudian kita wudhu dengan rasa juga, membersihkan hadas kecil, kemudian kita takbiratul ihram. Itu adalah rasa. Semuanya pakai rasa. Nah, rasa apakah benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, maka kita bisa ngecek. Nah, saya diceritain oleh guru saya, ada seorang, nah, jadi katanya habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat itu ada panitia masjid itu sudah membuka kotak sedekah. Kotak sedekahnya banyak, dibukain sama panitia takbir masjid. Kemudian dihitung uangnya. Pas hitung uangnya tiba-tiba ada seorang nenek datang, kode-kode gitu ya. Pakai lendang jarit itu, terus di ujungnya dibundeli. Ada bundelan besar gitu, isinya apa nggak tahu. Nah, takbir merasa, nenek itu ngapain ke sini? Itu pasti minta sumbangan. Langsung salah satu takbir berdiri, nek, mohon maaf di sini tidak menerima sumbangan, tidak menerima permohonan sumbangan. Ini sedang sedang dihitung. Pokoknya silakan di tempat lain. Neneknya terkejut dan sedikit kecewa. Nak, kami itu kesini bukan mau minta sumbangan. Ini saya bawa uang, ditaruh di pojok jarit itu, di bundel itu, dibuka. Ternyata uangnya berapa? Setelah dikasihkan, kan saya dengar itu ada preman katanya jika mau bangun tempat wudhu, saya mau ikut nyumbang. Nah gitu. Kemudian dibuka, setelah dibuka ternyata jumlah uang yang dibawa nenek itu lebih banyak dibandingkan kotak-kotak itu pada itu. Nah, akhirnya takmirnya malu. Bisa kita salah, sungguh kita. Takmirnya tadi merasa bersalah. Kemudian diceritakan sama beliau. Masalah saya terpukul sekali. Waktu itu kita sungguh sama nenek, ternyata nenek itu adalah datang untuk bersedekah. Kita akan melihat tampilan itu ya. Kita sudah sering menghakimi dengan persepsi kita sendiri, dengan kebiasaan kita. Biasanya yang orang padahal belum tentu. Nah, ini tentunya akan jadi satu nasihat bagi kita. Ternyata kita punya rasa tadi, rasa. Ketika kita ada orang datang, apa dia mau ngapain, dengan rasa tentunya kita akan bisa bertanya. Jadi kita sisihkan uang 5.000 kalau berapa minta tidak ada masalah. Ya, saya misalkan kita punya satu aktivitas, anggap saja kita bekerja, melaksanakan kegiatan rutin harian. Ketika kita mungkin ada yang jadi ustadzah ya, jadi ustadzah di sekolah, ada yang jadi guru ngaji, ada yang mendampingi putrinya ketika pagi hafalan. Padahal kondisi itu adalah kondisi yang mungkin hari ini banyak didambakan banyak orang. Di luar sana ada orang yang di dalam mungkin bergelimang dalam kegelapan aktivitas. Ya, seandainya saya bisa tiap pagi membersamai putriku, rasanya nikmat sekali. Akhirnya mereka bekerja di luar negeri dan pengen seperti itu terlalu belum bisa. Ada orang yang aktivitas kerjaannya bergelut dengan retail bisa jadi, dan melihat ustadzah itu yang di sekolah rasanya, lihat saya kerja jadi ustadz itu enak sekali rasanya, berkah. Tapi seringnya karena kita sudah melakukan itu jadi sebuah rutinitas, kadang rasa itu hilang bahwa itu sesuatu yang didambakan banyak orang. Kita lupa bersyukur sehingga bahwa ngaji itu biasa, ngajarin ngaji itu biasa, mendampingi santri itu biasa, melayani anak-anak di rumah itu biasa, karena itu menjadi kita sehingga tidak bersyukur di situ. Kadang ya itu ada sesuatu yang posisi hari ini kita ada posisi yang didambakan banyak orang di luar sana, tetapi kadang
kita karena kurang rasa tadi, kita tidak merasa bahwa itu menjadi suatu hal yang bersyukur. Maka kalau kita dalam aktivitas itu orang yang punya rasa, maka fadilahnya tentunya akan sadar bahwa semua ini adalah titipan Allah, maka tidak akan sombong. Orang yang punya rasa tidak akan merasa putus asa ketika menghadapi suatu, karena pasti Allah akan menolong. Orang yang punya rasa ketika menghadapi suatu yang mungkin dianggap gagal gitu, dia pun akan mudah kembali kepada Allah karena tahu bahwa ini Allah yang menghendaki. Nah, mungkin Anda pernah menangis di mana, mungkin Bapak Ibu bisa Ustaz semuanya pernah ketika malam hari, ketika semua orang sedang tidur, bangun malam hari, waktu kita berdoa, ya Allah, kenapa aku sedang datang pada hamba berdoa senang-senang, mungkin kita bisa meneteskan air mata, ketahuilah bahwa itulah hal yang sangat diinginkan Allah. Maka semua siapapun kita ketika menghadapi ujian apapun, sebenarnya itu bukan sesuatu yang mestinya kita kemudian itu bukan hukuman, tetapi sebenarnya adalah kalau kami memaknai dengan rasa itu karena Allah saking cintanya sehingga Allah masih beri kita diingatkan. Dan kalau yang sering saya sampaikan kepada wali santri di Abada, mereka tuh sering curhatnya tuh biasanya, Pak, yang anak saya tuh di rumah tuh Masya Allah, tetangga itu anak-anak saya pada mengucilkan anak saya nggak punya teman, hanya di rumah rasanya teriris-iris. Saya bilang, kalau di rumah itu kadang janggal juga ketika dia nggak paham. Nah, mungkin kita balik, kita tahu ya kenapa Allah menjadikan kepada ibu, karena Allah percaya sama saya. Belum tentu orang lain siap sementara jangan Allah percaya bahwa dengan mampu, dengan bisa. Lalu kenapa dengan harus ketika Allah saja percaya, kenapa kita masih ragu? Itu salah satu hal yang saya selalu sampaikan kepada orang tua. Nah, kita hari ini masuk pada poin yang ketiga. Setelah beliau tadi hanya dikasih waktu sampai jam 11 lebih 10 lebih 15 menit. Yang ketiga dari kisah Nabi Musa tadi, yang ketiga adalah tentang makna. Apa makna dari sebuah aktivitas? Kalau kita punya uang, Bapak Ibu kalau misalnya punya uang, apakah yang dimaksud dengan uang? Definisi uang itu apa? Alat tukar, alat transaksi. Itu definisi umum dan semua orang kalau di sekolahan dari SD, SMP, SMA, uang itu alat transaksi, alat tukar. Kemudian kalau kita sebagai muslim tentunya punya definisi tambahan. Apa uang itu? Uang adalah alat ibadah. Kalau hanya transaksi, alat transaksi, maka yang penting untung saya akan gunakan segala cara agar mendapatkan uang. Tapi karena uang pun jadi alat ibadah, tentunya ketika kita mendapat uang, bagaimana mencari uang itu dengan cara yang halal, karena itu untuk ibadah. Maka kemudian ketika kita menggunakan uang pun menggunakan lewat jalan yang berkah. Kemudian kalau kita menyimpan uang pun untuk ini disimpan untuk akhirat. Kemudian ketika kita menikmati uang, tentunya dengan penuh rasa syukur. Kemudian ketika kita mendapat uang dengan sadar bahwa ini adalah titipan Allah, maka saya akan membelanjakan pada jalan yang diridhoi Allah. Itu ketika kita definisikan uang itu sebagai alat ibadah. Kalau hanya transaksi, hari ini kita melihat berita setiap hari di sosial media itu gemes ya berita ya, gemes di sosial media. Misalkan yang terakhir ada seorang anak anggota DPR memiliki 41 dapur NPW. Wah, itu banyak. Perasaan teori beritanya kok, wah beritanya gemes terus ya beritanya. Ada masa banyak, ada mungkin selama ini ijazah yang belum ya, itu berita-berita itu membuat kalau kita melihat itu kan, mereka orang-orang yang punya, kalau kita bicara dunia, mereka orang-orang yang sangat mapan ekonominya. Tapi ternyata pelaku-pelaku itu orang-orang yang mapan ekonominya. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, itu definisi maknanya belum sampai ke beliau ya. Makna menggunakan ataupun memanfaatkan segala sesuatu yang menjadi nikmat Allah Ta'ala tidak digunakan sebagai mestinya. Nah, maka kalau kemudian kalau kita memaknai kemudian kembali masalah, maka ketika kita bicara makna apapun itu, saya akan bertanya pada Bapak Ibu, bertanya pada satu hal.
sebenarnya apa sih yang kita cari? Selama ini apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita cari di dunia ini? Maka selalu pertanyaan ini akan kita ingatkan pada 3 hal, mengingatkan bahwa kita tuh yang pertama, pertanyaan pertama, kita dari mana? Kemudian kita hari ini sedang apa? Yang ketiga, kita akan kemana? Atau kita tujuan akhir itu kita kemana? Maka pertanyaan pertama, kita tuh dari mana? Pasti jawabannya dari mana kita? Kita tuh dari Allah. Berarti hari ini kita sedang kemana? Sedang apa? Kita hari ini sama-sama sedang berjalan menuju Allah. Berjalan. Aktivitas dunia ini semuanya kita sedang punya sport sementara. Mungkin yang merasa soleh, merasa tidak baik, itu pun sementara karena nggak tahu depannya ada apa, ada ujian apa, ada suatu apa yang terjadi. Maka dengan kesadaran kita sedang berjalan menuju Allah. Kita sama-sama sedang mencari bekal. Kita sama-sama sedang berjuang menuju kepada Allah. Kemudian kita paham bahwa tujuan akhir dari semua itu dari Allah, sedang menuju Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita mesti bilang, oh tujuan akhir kita Allah. Segala sesuatu mestinya kita punya satu konsep ketika kita melakukan apapun, ketika bersikap, ketika berkata, apakah ini juga menjadi bagian dari bekal kita pada Allah Ta'ala atau sebaliknya. Pertama ini kita menjadi satu konsep yang selalu kita hidupkan dalam kehidupan harian. Maka saya sangat terharu ketika berada di dalam majelis taklim seperti ini, karena saya bisa bersama dengan para insya Allah ahli Quran, ibu-ibu semua, bapak ibu ahli Quran. Karena motivasi besarnya adalah berada di majelis taklim, di sana dikasih Al-Quran, maka di sana insya Allah dalam dada bapak ibu semua ada Quran yang berdarah. Kalau di dunia ini ada satu tempat, tapi tempat itu menjadi mulia karena di kota itu diturunkannya Al-Quran. Kota apa itu namanya? Kota Mekah. Maka kota Mekah karena di kota itu turun Al-Quran, maka hari ini menjadi kota yang mulia. Setiap hari didatangi orang untuk beribadah. Kalau di satu tahun ada 12 bulan, ada 1 bulan di malamnya atau di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Maka bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Kalau ada malam-malam, sepanjang malam, ada berhari-hari, tapi ada satu malam yang malam itu sangat mulia, di mana malam itu diturunkannya Al-Quran. Malam apa itu namanya? Di dunia ini ada banyak kertas. Kertas itu banyak sekali, tapi ada kertas yang kemudian tertempel di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Maka kertas itu menjadi mulia. Apa namanya? Al-Quran. Kalau kertas biasa kan di pabrik itu dijajah Allah, tapi begitu ada ayat Al-Quran, orang memuliakannya, menghormatinya, bahkan memegangnya pun banyak yang kemudian sangat menghormatinya, berwudu, memastikan bahwa dirinya suci dan sebagainya. Nah, kalau kertas saja yang kemudian ditempelkan Al-Quran di dalamnya, kemudian orang berhormat, takut untuk merobeknya. Kalau hati kita punya hati tertempel di dalam diri kita, di dalam hati kita, ayat-ayat Al-Quran tertempel dalam hati kita, keinginan kuat untuk membaca Al-Quran, kira-kira menjadi mulia atau tidak? Insya Allah mencapai. Kalau kertas saja tidak berani nyobeknya, kalau kita memang kuat dalam membuka Al-Quran, maka siapa berani menyobek hati kita? Siapa berani merobek hati kita ketika dalam dada kita ada Al-Quran? Karena Al-Quran itu namanya. Maka ini disini dari sebuah keyakinan bahwa kita punya dada, kita penuhi dengan ilmu Al-Quran, maka yakinlah bahwa itu akan menjadikan kemuliaan bagi kita. Sebagaimana Makkah dulu tempat yang gersang, tempat yang mungkin tidak maju, kemudian hari ini kita melihat Makkah menjadi tempat yang mulia. Kemudian bahkan Islam itu muncul di Makkah waktu itu diapit oleh 2 peradaban besar, Persia dan Romawi. Islam belum apa-apanya, peradabannya belum dianggap sebagai peradaban yang dilirik oleh bangsa lain, tapi begitu Al-Quran diinstal di Makkah, menjadi sebuah konsep hidup, menjadi tata nilai, menjadi konsep peradaban, maka ternyata kita bisa melihat bahwa kita
atau adalah sebuah software kedikdayaan, atau adalah sebuah software kemakmuran. Hari ini kita melihat Islam bisa menjadi kemana-mana karena aturan negaranya. Maka saya ingin sekali bahwa diri saya pribadi sama suami mungkin dengan kapasitas kita yang mungkin hanya orang kampung, hanya di gunung, lalu mungkin ada satu hal yang ingin jadi amal spesial membersamai anak-anak ini tidak ngetren. Kalau di sana datang kita hanya mungkin di tempat yang sunyi, di dakwah yang sepi, tapi saya sering motivasi pada Nusantara barangkali awal itu di dalamnya perjalanan awal menjadi berkah yang kita bersyukur karena kita kita ikhlas dan kita berjuang keras. Mungkin sudah jam 11 lebih tadi dibatasi sama beliau, nggak usah lama-lama nanti karena beliau banyak wali santri yang akan menjemput di Arusah katanya. Oke, siap, silakan. Mungkin begitu Bu, motivasi sedikit atas apa yang disampaikan tentang doa rasa dan makna dari kisah Nabi Musa, bahwa kita ingin menyampaikan poin penting dari hal tadi, bahwa pola adalah bagaimana kita terkonekkan dengan Allah dulu, dan yang dimaksud dengan rasa adalah hati butuh dan pesan kepada Allah Ta'ala, hadirkan rasa, kemudian makna bahwa segala sesuatu ini bisa menjadi ibadah. Maka untuk menutup agenda pada hari ini dalam waktu yang mungkin hanya singkat, semoga nanti diizinkan untuk memulai lagi dalam waktu yang lebih modal, lebih panjang, dan semoga diizinkan kita tidak memperpanjang dalam ketika kita ketemu itu dan kita dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kalau teman-teman bisa lakukan, mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan sakin hamdan hamdan ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal sayyid wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lana musalli ta'ala rahmatan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha Besar ya Allah, rahmat dan kasih sayang-Mu setiap bukti itu besar Allah. Kami semua yang di dalam ruang ini ya Allah hadir di hadapan-Mu ya Allah, dalam keadaan penuh kekurangan kembali kami menghadap-Mu ya Allah. Dalam keadaan yang penuh salah kami berharap Engkau memaafkan kami, memaafkan semua dosa dan maksiat kami. Kami sadar ya Allah, betapa mudah kami mengabaikan nikmat yang Kau berikan ya Allah, betapa mudah kami lalai dalam kasih sayang-Mu. Kami terlena dengan nafsu kami yang selalu mengajak untuk menjauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ternyata hamba selemah ini ya Allah. Pendirian hamba mudah sekali dikalahkan oleh nafsu hamba ya Allah, oleh amarah hamba ya Allah, keluh kesah kami ya Allah, kedengkian kami ya Allah. Ternyata setipis ini iman kami ya Allah. Mudah sekali kami meninggalkan Engkau hanya karena menuruti ego dan maksiat yang terus kami lakukan. Ya Allah, saat dalam majelis seperti ini ingin sekali kami dekat dengan-Mu ya Allah. Kami melihat sungguh indah dekat dengan-Mu, hati kami terasa adem, tenang bersama-Mu. Tiba-tiba dunia ini terasa kecil, kami ingin seperti ini seterusnya dalam berbagai kondisi hidup kami ya Allah, untuk seterusnya. Tapi kenyataannya ya Allah, kami begitu mudahnya mengabaikan itu. Bahkan saat keluar dari ruangan ini kembali nafsu menguasai diri hamba ya Allah. Kami begitu menikmati saat membicarakan kekurangan orang lain. Kami begitu berhasrat untuk membuat opini sesuai keinginan hamba. Kami berusaha menggunakan segala cara untuk menutupi segala salah dan aib hamba. Ya Allah, untuk sekian kalinya kami akui ya Allah, hamba malu ya Allah, hamba malu dan Engkau ya Allah. Sungguh kami malu ya Allah jika Engkau bertanya kepada hamba, mengapa hatimu begitu mudah terlena? Hamba malu ya Allah. Saat Engkau bertanya, mengapa Engkau lebih cenderung mengikuti nafsumu? Ya Allah, sadar ya Allah, hamba sadar ya Allah. Dalam hari-hari beraktivitas begitu sulitnya hati ini terkonek padamu ya Allah. Hamba sadar ya Allah, betapa kami lebih menonjolkan ego kami saat menjalani hari-hari hamba. Mudah sekali kami menaruh ketidaksukaan kepada saudara kami. Mudah sekali kami berprasangka kepada saudara kami. Mudah sekali kami mencerahkan dan membesar-besarkan kekurangan saudara-saudara kami ya Allah. Hamba ngaku ya Allah,
hamba salah, ampun aku ya Allah, ampun dosa dan salah-salah hamba ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk kembali padamu dengan hati yang bersih. Berikan kami hati yang lapang, pikiran yang jernih, agar kami bisa menjalani hidup hamba dengan lapang. Beri kami kemampuan untuk merasakan makna dalam setiap aktivitas kami ya Allah, agar semua bisa menjadi ibadah kami. Dan jadikan setiap ibadah kami, setiap pertolongan kami kepada Engkau, membuat Engkau semakin beritahu kepada hamba. Jadi ya Allah, kami rasakan berkali-kali ya Allah, hidup keluar dari jalur ketaatan padamu ya Allah, capek ya Allah, lemah ya Allah, ya Allah. Mungkin yang membuat hamba mudah mengerti emosi hamba, meninggalkan ego hamba, mungkin karena banyak beban dalam hidup hamba, seakan tidak satu pun manusia peduli dalam kehidupan hamba ya Allah. Ya Rabbi, apalagi saat orang-orang di sekitar hamba kadang berkata yang menyayat hati, kadang berhenti hamba merasa sakit ya Allah, kadang hamba sakit ya Allah mendengar kata-kata mereka ya Allah. Tapi saat kami renung di dalam ruangan ini, hamba sadar ya Allah, kalau itu salah satu titik kekuatan hamba, maka wajar jika hidup hamba sampai saat ini tidak segera naik kelas. Begini saja mungkin paling pantas naik kelas. Maafkan hamba ya Allah, sampai di telinga kami masih lemah ya Allah, kami masih gampang terluka oleh manusia-manusia atau makhluk lain. Saat kami ingin berteriak sekejap-kejapnya, ya Allah, maafkan kami kalau kami salah langkah, maafkan kami kalau kami sering curhat kepada manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Alhamdulillah tepat 11.15 saya diminta Dr. Arif. Mohon maaf mas, saya tutur kata hilaf kesalahan kami dan saya pribadi maupun keluarga Abakat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.